warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan menjelaskan mengenai instansi shot. Pertama-tama, apakah itu instansi shot? Nah, dilansir dari Binus University, instansi shot merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya atau belum. Gimana sih cara kinerja instansi shot? Jadi, algoritma instansi shot pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan pada posisi bagian array lainnya yang sudah diurutkan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kinerja instansi shot, mari kita simak video berikutnya. Selanjutnya adalah penerapan insertion shot pada penggunaan kartu remi. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan mengubah angle kameranya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki 7 buah kartu yang masih acak, sehingga kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Untuk mengurutkannya, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu 2, kemudian 7. Karena 5 dengan 7, 5 lebih kecil, maka 5 akan dipindahkan. Kita sisipkan. Lanjut, angka 9. Kemudian angka 4 kita sisipkan di antara 2 dan 5. Lalu angka 6 kita sisipkan di antara 5 dengan 7. Dan selesai. Nah, itulah tadi contoh penerapan insertion shot pada peragaan manusia maupun penggunaan kartu remi. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dari insertion shot. Keuntungan dari insertion shot adalah algoritma yang mudah dipelajari dan diimplementasikan. Dalam beberapa kasus, insertion shot bahkan lebih cepat dibandingkan algoritma sorting lainnya seperti quicksort atau merge sort untuk jumlah data yang sedikit. Selain itu, insertion shot juga lebih cocok digunakan untuk data yang hampir terurut atau sudah terurut karena kompleksitas waktu yang rendah. Hal ini membuat insertion shot menjadi pilihan yang tepat untuk jumlah data yang kecil atau sebagian data yang terurut. Kita akan mulai penerapan insertion shot pada pemrograman C++. Nah, pertama kita inputkan include IOStream using namespace std seperti biasa. Kemudian integer main-nya di line 5 sampai 8. Di sini kita menyiapkan variabel untuk menampung inputan dari user, di mana variabel y adalah banyak data dan array x adalah wadah untuk data yang akan kita inputkan. Selanjutnya di line 9 sampai line ke-13. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan untuk mengisi indeks dari setiap array, mulai dari array ke-0 sampai array ke y. Lanjut di line ke-14 hingga ke-21. Disinilah proses sorting terjadi. Pertama, kita akan memulai perulangan dimulai dari array indeks ke-1 yang akan diimplementasikan ke dalam variabel i. Variabel i akan menjadi kunci untuk dibandingkan dengan bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya lebih besar, maka K akan kembali dibandingkan dengan bilangan kedua sebelum I, dan seterusnya hingga menemukan bilangan yang lebih kecil daripada I. Lanjut di line 22 hingga line ke-25. Di sini kita menampilkan hasil dari setiap perulangan. Terakhir di line 29 hingga 31. Di sini kita menampilkan hasil akhir dari setiap proses sorting yang kita buat. Nah, untuk membuktikannya kita langsung klik aja untuk run and build. Untuk memasukkan banyaknya array kita masukkan angka 7. Lalu untuk angka ke-0 nya kita masukkan angka 2, kemudian 7, lalu 5, 9,
4, 6, dan 10. Kita sesuaikan dengan penerapan yang tadi. Kemudian akan muncul proses sortingnya. Dan di paling bawah di sini kita melihat hasil akhirnya untuk pengurutannya menjadi 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Lanjut, kita akan membahas kompleksitas waktu dan ruang insertion sort. Kompleksitas waktu dan ruang dari insertion sort adalah O adalah N pangkat 2 untuk waktu dan O sama dengan 1 untuk ruang. Artinya, semakin banyak data yang diurutkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sorting menggunakan insertion sort. Namun, insertion sort membutuhkan sedikit ruang pada memori komputer karena hanya memerlukan variabel tambahan sebagai tempat penyimpanan sementara. Perbedaan insertion sort dengan metode sorting lainnya, insertion sort merupakan algoritma sorting sederhana yang membandingkan setiap elemen satu persatu dan menyisipkan ke dalam posisi yang tepat. Sedangkan metode sorting lain seperti bubble sort dan selection sort melakukan pertukaran elemen secara langsung untuk mencapai urutan yang diinginkan. Keuntungan dari penggunaan insertion sort adalah efisiensi waktu yang lebih baik untuk data yang sudah terurut atau hampir terurut. Sedangkan bubble sort dan selection sort membutuhkan waktu yang sama untuk melakukan sorting pada data yang sudah terurut maupun tidak terurut. Namun, untuk jumlah yang besar, insertion sort cenderung lebih lambat dibandingkan dengan metode sorting lainnya. Kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihan dari penggunaan insertion sort adalah algoritma ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, insertion sort juga efektif untuk digunakan pada data yang jumlahnya sedikit dan sudah hampir terurut. Hal ini karena insertion sort hanya memerlukan waktu yang relatif singkat dan menyelesaikan sorting pada data yang sudah terurut. Namun, kelemahan dari insertion sort adalah kompleksitas waktu yang dimilikinya. Pada kasus worst case, insertion sort memerlukan waktu sebanyak 0 N pangkat 2 untuk menyelesaikan sorting pada data. Hal ini membuat insertion sort kurang efektif untuk digunakan pada data yang jumlahnya besar atau jika data benar-benar acak. Mengoptimalkan insertion sorts. Lalu, bagaimana sih cara mengoptimalkan penggunaan insertion sort ini? Jadi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan insertion sorts pada pemrograman C++. Salah satunya adalah dengan menggunakan binary search. Dalam binary search, nilai tengah dari array dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang ingin dimasukkan. Jika nilai tersebut lebih besar dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan array. Jika nilai tersebut lebih kecil dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array. Proses ini terus diulang hingga nilai yang dicari ditemukan. Dengan menggunakan binary search, waktu eksekusi program dapat dipercepat karena hanya perlu melakukan sedikit perbandingan data. Selain itu, penggunaan teknik swapping juga dapat membantu dalam mengoptimalkan insertion sorts. Swapping merupakan teknik pertukaran dua nilai dalam array. Dalam insertion sort, teknik swapping dapat digunakan untuk memindahkan nilai ke posisi yang tepat tanpa harus memindahkan seluruh elemen array. Hal ini dapat menghemat waktu dan mempercepat proses sorting. Namun, perlu diingat bahwa teknik swapping hanya dapat digunakan jika jumlah data yang diurutkan tidak terlalu besar. Jika jumlah data terlalu besar,
teknik swapping justru dapat memperlambat proses sorting. Nah, akhirnya kita sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Dalam pemrograman, insertion sort adalah salah satu metode pengurutan data yang sederhana dan mudah dipahami. Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap elemen dalam suatu data dan memindahkan elemen tersebut ke posisi yang tepat di dalam urutan. Meskipun insertion sort tidak efisien untuk jumlah data yang besar, namun metode ini sangat berguna untuk mengurutkan data dalam jumlah kecil. Pentingnya mempelajari materi tentang insertion sort pada pemrograman C++ adalah karena metode ini sering digunakan dalam membuat program-program sederhana seperti program pembayaran, program kalkulator, dan program lainnya. Dengan mempelajari insertion sort, kita dapat memiliki dasar pemrograman yang kuat dan mampu mengembangkan kemampuan kita dalam membuat program-program yang lebih kompleks di masa depan.